Ladies and gentlemen, are you ready? I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I'm a survivor. Keep on surviving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nur Hafifah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi program pendidikan dan teman-teman seperjuangan MPIH yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi dengan materi yang berjudul tentang langkah-langkah evaluasi program pendidikan. Kepada pemateri, saya persilahkan. Evaluasi program menurut Tyler adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan sudah dapat terrealisasikan. Sedangkan menurut Arikanto, evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Berdasarkan beberapa pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Secara garis besar, tujuan evaluasi adalah untuk mengumpulkan data dan mengolah data tersebut menjadi informasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan agar program yang dilakukan memperoleh masukan perubahan, perbaikan atau tindak lanjut berupa perpanjangan atau keterlanjutan dari suatu program. Manfaat evaluasi program. 1. Memberikan masukan apakah suatu program dapat dihentikan atau diteruskan. 2. Memberitahukan prosedur mana yang perlu diperbaiki. 3. Memberitahukan strategi atau teknik yang perlu dihilangkan atau diganti. 4. Memberikan masukan apakah program yang sama dapat diterapkan di tempat lain. 5. Memberikan masukan dana harus dialokasikan kemana. Dan yang terakhir, memberikan masukan apakah teori pendekatan tentang program dapat diterima atau ditolak. Evaluasi program pendidikan dilaksanakan melalui beberapa tahap. Secara garis besar, tahap tersebut meliputi tahap persiapan evaluasi program, tahap pelaksanaan evaluasi program, tahap monitoring pelaksanaan program, dan tahap laporan evaluasi program. Sebelum evaluasi program dilaksanakan, seorang evaluator harus melakukan persiapan secara cermat. Persiapan tersebut antara lain berupa A. Penyusunan evaluasi, B. Validasi instrumen evaluasi, C. Menentukan jumlah sampel yang diperlukan dalam kegiatan evaluasi, D. Penyamaan persepsi antar evaluator sebelum pengambilan data. A. Penyusunan evaluasi. Penyusunan evaluasi terkait dengan model seperti apa yang akan diterapkan dalam melakukan kegiatan evaluasi program. Mencakup sistematika dalam evaluasi program secara garis besar sebagai berikut: latar belakang masalah, problematika, tujuan evaluasi, populasi dan sampel, instrumen dan sumber data. B. Validasi instrumen evaluasi. Sebagai contoh, apabila metode pengumpulan data yang dipilih adalah metode wawancara, maka instrumen evaluasi yang harus disusun adalah pedoman wawancara. Apabila metode pengumpulan data yang dipilih adalah metode observasi, maka instrumen evaluasi yang harus disusun adalah lembar pengamatan. C. Menentukan jumlah sampel yang diperlukan dalam kegiatan evaluasi. Metode sampling atau sampel adalah
Metode penentuan subjek evaluasi dengan hanya pengambilan sebagian individu yang ada dalam populasi. D. Penyamaan persepsi antar evaluator sebelum pengambilan data. Beberapa hal yang perlu disampaikan persepsinya, yaitu tujuan program, tujuan evaluasi, kriteria keberhasilan program jenis data yang diperlukan, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, wilayah generalisasi, teknik sampling, dan jadwal kegiatan evaluasi program. Dalam tahap pelaksanaan evaluasi program, berupa pengumpulan data seperti A. Pengambilan data dengan tes, B. Pengambilan data dengan observasi atau bisa berupa checklist, alat perekam suara atau gambar, pengambilan data dengan angket, C. Pengambilan data dengan wawancara, D. Pengambilan data dengan metode analisis dokumen dan artefak atau dengan teknik lainnya. Tahap monitoring berfungsi untuk yang pertama, mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dan rencana program serta untuk mengetahui pelaksanaan program yang sedang berlangsung dapat atau tidaknya menghasilkan perubahan yang diinginkan. Yang kedua, pemantauan harus dapat mengenali sejak dini peluang terjadinya perubahan sesuai dengan harapan. Data yang telah terkumpul dari hasil pemantauan harus secepatnya diolah dan dimaknai, sehingga dapat segera diketahui apakah tujuan pelaksanaan program tercapai atau tidak. Pelaksanaan program pemantauan ini menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah berikutnya dalam pelaksanaan program. Jika perlu perubahan apa dan bagaimana rancangannya. Jika tidak memerlukan perubahan, Jika tidak ada hal mendasar yang memerlukan perubahan, mungkin dapat pula dirumuskan bagian mana dari rancangan program yang memerlukan perhatian yang lebih banyak, sehingga aspek program yang sudah dilaksanakan menjadi lebih baik. Tahap akhir dalam evaluasi program pendidikan adalah membuat laporan hasil evaluasi. Laporan tersebut dibuat pada akhir pada proses pembelajaran, seperti saat catur bulan, akhir semester, akhir tahun ajaran, dan akhir jenjang sekolah. Dan diperlukan suatu laporan kemajuan peserta didik yang selanjutnya merupakan laporan kemajuan sekolah. Laporan ini akan memberikan bukti sejauh mana tujuan pendidikan yang diharapkan oleh anggota masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, dapat tercapai. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila terdapat salah kata dari kelompok kami mohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.